Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan kembali bahas topik yang sering bikin deg-degan, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu manajemen resiko keuangan. Iya, selamat datang Alia. Semoga bisa bergabung di sini. Oke, langsung aja ya. Kemarin kita sudah membahas dasar-dasar dari manajemen pengambilan resiko. Tapi, Nur Farida bisa jelasin nggak sih secara sederhana apa itu pengertian dari manajemen resiko keuangan? Oke, singkatnya, manajemen risiko keuangan itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas keuangan sebuah perusahaan atau individu. Tujuan jelasnya untuk melindungi nilai aset dan meminimalisir kerugian yang tidak terduga. Seperti Oke, itu. berarti ini bukan cuma buat perusahaan besar ya, buat kita yang punya investasi juga penting. Nah, betul sekali. Prinsipnya sama ya. Misalnya, kita investasi di saham. Ada resiko harga saham yang turun atau resiko yang gagal bayar. Nah, manajemen resiko ini membantu kita siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu. Oke, nah tadi itu kan pengertiannya. Sekarang nih, Saudara Haikal bisa sebutkan prinsip-prinsip utama dalam manajemen risiko keuangan ini? Oh, oke, ada beberapa prinsip penting. Itu yang pertama ada integrasi. Manajemen risiko itu harus terintegrasi di seluruh bagian perusahaan atau dalam setiap keputusan finansial, bukan cuma di satu departemen saja. Yang kedua ada kerangka kerja. Jadi kita tuh butuh kerangka kerja yang jelas termasuk kebijakan dan prosedur. Yang ketiga ada proaktif. Manajemen risiko itu harus dilakukan secara proaktif, bukan reaktif. Jangan tunggu rugi dulu baru panik. Yang keempatnya itu penyesuaian. Manajemen risiko itu harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang terus berubah. Oke, berarti kuncinya adalah siap sedia dan berpikir ke depan ya. Sekarang kita masuk ke tahapan. Coba nih ya Saudara Haikal, tahapan apa aja yang harus kita lewati untuk mengelola risiko keuangan? Ada 4 tahapan utama. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa saja sih risikonya. Contohnya risiko pasar, risiko kredit, atau risiko likuiditas. Eh, yang kedua, analisis dan pengukuran risiko. Setelah tahu kita ukur seberapa besar dampaknya, seberapa besar potensi kerugiannya, kita pakai alat-alat statistik atau data historis. Yang ketiga ada pengelolaan atau mitigasi risiko. Ini tahap pengambilan keputusan apa apa yang mau kita lakukan. Ada 4 pilihan umum, yaitu ada yang menghindari, menerima, mengurangi, dan mentransfer. Yang keempat ada pantauan dan evaluasi. Tahap terakhir ini kita harus terus memantau dan mengevaluasi strategi yang sudah kita jalankan, apakah sudah efektif atau perlu diubah. Wah, penjelasannya detail sekali ya. Jadi, intinya ada proses yang jelas ya dari awal sampai akhir. Nah, terakhir nih, Saudari Nur Farida, apa sih fungsi utama dari manajemen risiko keuangan ini? Kenapa kita harus repot-repot melakukannya? Oke, baik. Fungsinya itu sangat krusial ya. Pertama, melindungi nilai. Ini fungsinya paling utama. Manajemen risiko, melindungi aset dan ekuitas kita dari potensi kerugian yang sangat besar. Nah, yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan informasi risiko yang jelas, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih terukur. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan.
Perusahaan atau individu yang mengelola risiko dengan baik akan lebih stabil dan memilih dasar yang kuat untuk tumbuh. Dan yang terakhir, yang keempat, memenuhi kepatuhan regulasi. Di banyak negara, ada aturan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk memiliki manajemen risiko yang sangat kuat. Oke, jadi manajemen resiko keuangan ini bukan sekedar tugas tambahan, tapi fondasi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan ya. Ya, betul sekali ya. Ini mm, Betul, seperti orang naik motor, kita tahu ada risiko kecelakaan, makanya kita tuh pakai helm dan jaket. Nah, manajemen risiko keuangan ini adalah helm dan jaket kita di dunia finansial. Wah, analogi yang keren sekali ya. Terima kasih banyak Saudari Nurfarida dan Saudara Haikal atas pencerahannya. Semoga diskusi singkat ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya manajemen resiko keuangan. Jangan takut dengan resiko, tapi kelolalah dengan bijak. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.